Pixel 10 akan segera hadir, dan kali ini ada upgrade yang nggak biasa. Google persiapkan Pixel 10 untuk bersaing dengan strategi baru lewat kamera, SoC, dan juga software yang bikin penasaran. Yuk kita bongkar semua yang udah kita tahu sampai sejauh ini. Google Pixel 10 diperkirakan akan meluncur pada bulan Agustus 2025. Ya masih beberapa bulan lagi sih. Tapi bocoran demi bocoran udah mulai kelihatan nih. Video ini khusus akan bahas Pixel versi 10 biasa, bukan versi Pro dan Pro XL. Karena ada beberapa hal yang menarik buat dibahas khususnya di Pixel 10 yang versi standarnya. Kalau soal ukuran, panjang, lebar, dan tebal, Pixel 10 masih mirip dengan Pixel 9 dengan layar 6,3 inch. Pas di tangan, nyaman buat nonton, gaming, ataupun scroll sosmed. Seperti yang kita lihat dalam render ini, Pixel 10 akan tetap menggunakan sisi datar bagian sampingnya yang kelihatannya sedikit melengkung di bagian tepinya. Jadi lebih mudah dipegang ya. Pixel 10 juga kelihatannya menggunakan desain matte di bagian belakang. Tapi yang paling bikin heboh adalah kamera belakangnya. Pixel 10 bakal punya 3 lensa dengan tambahan lensa telefoto yang selama ini cuma ada di versi Pro. Buat kalian yang suka foto jarak jauh atau potret, ini bisa jadi kabar yang gembira ya. Buat saya pribadi ini menarik banget. Nah silakan lihat video ini kenapa lensa tele itu sangat penting buat yang suka foto-foto. Seperti yang udah saya duga, sensornya cukup kecil. Karena masuknya lensa ketiga ini, dua sensor utamanya dibuat lebih kecil dari yang sebelumnya. Keputusan yang akan dibenci banyak orang. Google gunakan sensor Samsung 3J1 pada Pixel 10 sebagai sensor telefoto. Ini adalah sensor yang sama yang digunakan pada Google Pixel 9 Pro Fold yang merupakan sensor 11 megapiksel kamera telefoto 5x. Dan sejujurnya hasilnya nggak terlalu bagus. Untuk menambahkan sensor telefoto ini, Google harus menggunakan sensor yang lebih kecil pada kamera utama dan ultrawide. Kamera utama berubah dari sensor 1/1,31 inch yang cukup bagus menjadi sensor 1/1,95 inch Samsung GN8. Pada ultrawide, Google mengubah sensor 1/2,55 inch menjadi sensor 1/3,1 inch Sony IMX712 dan juga menurunkan resolusinya menjadi 13 megapiksel aja. Keputusan ini mungkin kontroversial. Secara spesifikasi bisa aja menghasilkan kualitas kamera yang lebih jelek dibandingkan Pixel 9. Tapi Google dikenal jago mengakali software untuk mengoptimalkan hasil fotonya. Pixel 10 akan jadi salah satu ponsel pertama yang diluncurkan langsung dengan Android 16. Ini beda dengan Pixel 9 series yang meluncur dengan Android versi yang lebih lama. Menariknya, seorang teknisi Google bahkan mengklaim kalau Pixel 10 bakal booting 30% lebih cepat. Jadi nggak bakal lagi nunggu lama nih waktu restart atau update software. Google juga melakukan update besar di bagian dapur pacu. Tensor G5 di Pixel 10 akan dibangun dengan proses 3 nanometer dari TSMC. Ini bukan cuma soal efisiensi daya dan performa, tapi juga ngasih Google kendali penuh atas chipnya. Dan buat pertama kalinya, kabarnya Google juga akan beralih ke modem buatan MediaTek untuk chip Tensor mereka. Ini akan jadi perubahan besar bagi Google karena telah menggunakan modem Samsung di ponsel Pixelnya sejak chip Tensor pertama digunakan di dalam Pixel 6. Meskipun cukup bagus, tapi modem Samsung yang digunakan dalam chip Tensor lama itu rentan kepanasan dan bisa menyebabkan masalah bagi pengguna. Salah satu alasan Google kemungkinan memilih MediaTek adalah karena biaya. Qualcomm biasanya lebih mahal dan jadi MediaTek adalah solusi yang lebih terjangkau. Dan terbukti belakangan ini MediaTek udah ngeluarin beberapa chipset yang relatif bagus dibandingkan dengan harganya. Dengan semua pembaruan ini, harga Pixel 10 masih tetap di 799 USD, nggak naik nggak turun. Cukup oke lah, ya nggak perlu beli versi Pro, tapi bisa dapat SoC yang baru, tambahan lensa tele, dan juga modem yang baru. Tapi masalahnya $1 nih udah 17.000 aja nih. Gimana menurut kamu? Apakah Pixel 10 nih worth it buat di-upgrade atau masih kurang greget?